Halo teman-teman, selamat datang di Cinemapedia. Kali ini kita akan membahas sebuah film komedi Korea berjudul Hello Ghost yang dirilis pada tahun 2010. Film ini kabarnya akan dibuat remake versi Indonesia loh, dan akan tayang dalam waktu dekat ini. Walaupun memiliki judul horor, film ini justru lebih menyuguhkan adegan-adegan komedi berbumbu drama yang manis. Film ini menceritakan sebuah kisah tentang seorang pria yang hidup sebatang kara bernama Sangman. Karena kesepian, ia sering melakukan percobaan bunuh diri, tapi selalu gagal. Sangman tiba-tiba dapat melihat 4 hantu yang terus mengikutinya kemana-mana. Sangman berupaya mengusir para hantu dengan mengabulkan keinginan mereka yang belum terwujud semasa hidup. Lalu, seperti apa ya kisah Sangman dan para hantu selanjutnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Sangman yang hidup sebatang kara tanpa seorang pun di hidupnya. Bahkan ketika masih di panti asuhan, tak ada satupun keluarga yang mau mengasuhnya. Sangman yang merasa sangat kesepian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum banyak pil. Telepon tiba-tiba berdering. Sangman yang bimbang karena sedang dalam proses bunuh diri mendapati air di tokonya telah habis. Ia pun menyemburkan pil-pil yang ada di mulutnya dan kemudian mengangkat telepon. Sangman melanjutkan upaya bunuh dirinya dengan meminum pil dibantu dengan air keran. Sesaat, Sangman pun hampir tak sadarkan diri sebelum sang pemilik apartemen memergokinya dan kemudian menyelamatkannya. Upaya bunuh dirinya itu pun gagal. Tak merasa putus asa, Sangman mencoba bunuh diri lagi dengan melompat dari jembatan ke sungai. Tapi, ia malah ditolong oleh para polisi. Upayanya itu lagi-lagi gagal. Sangman terbangun di rumah sakit. Ia bertemu dengan seorang pria berjas dan mendapatinya sedang merokok. Sangman pun menegur pria tersebut. Namun, seorang perawat justru menegur Sangman karena ia merokok. Ia semakin terkejut ketika menemukan sebatang rokok menyelip di jarinya. Pria itu terus mengikuti Sangman, namun anehnya tak ada satupun orang yang melihat pria itu. Psikiater menanyakan tentang alasan Sangman bunuh diri. Sangman berkata, ia sudah tidak punya semangat dan harapan hidup lagi sehingga ia ingin sekali mati. Psikiater menanyakan apakah teman halusinasinya yang merokok itu maksudnya untuk bunuh diri. Sangman mengelak karena ia baru saja bertemu di rumah sakit ini. Tiba-tiba, Sangman mendengar suara tangisan dan menemukan seorang perempuan sedang menangis di dalam lemari. Sangman yang heran menuduh psikiater melakukan hal yang buruk pada perempuan itu. Namun, sang psikiater justru menganggap bahwa Sangman berhalusinasi tentang teman barunya karena tak ada seorang pun yang ada di lemari itu. Malam harinya, Sangman bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang berjongkok di atas meja resepsionis sambil meniup-niup kertas. Kertas yang terjatuh itu diambil oleh suster. Ternyata si kakek memang sengaja melakukannya untuk memandangi kemolekan tubuh suster. Sangman pun menyadari bahwa kakek itu bukanlah manusia ketika sang kakek menoleh padanya dan tiba-tiba kepalanya membesar. Sangman semakin ketakutan ketika ketiga hantu itu mengikutinya dan melayang-layang di atasnya. Sangman pun jatuh pingsan. Saat sadar, Sangman dikejutkan dengan kehadiran hantu keempat, yaitu hantu anak laki-laki. Sejak saat itu, keempat hantu terus mengikuti Sangman kemanapun ia pergi. Sangman kemudian memutuskan untuk pergi ke paranormal guna mengusir keempat hantu itu. Paranormal berkata tak ada jalan lain selain berbagi tubuh dengan mereka. Keempat hantu itu mengikuti Sangman dengan cara bergelendotan di tubuhnya. Sangman jadi terlihat loyo karena harus menggendong mereka semua. Selama tubuhnya dipinjam, Sangman melakukan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mabuk-mabukan, makan makanan manis, merokok, sampai harus menangis di depan
para ibu-ibu tetangganya. Tidak seperti biasanya, apartemen Sangman mendadak terasa ramai. Sangman sempat berharap kehadiran mereka adalah wujud manusia asli. Tapi sayangnya, mereka semua adalah hantu. Saking frustasinya, Sangman mencari cara lagi untuk bunuh diri di internet, namun dicegah oleh para hantu. Sangman semakin kesal karena hidupnya semakin berantakan setelah meminjamkan tubuhnya kepada para hantu. Ia mencoba untuk mengusir para hantu, namun tak diindahkan. Sangman akhirnya menemui paranormal lagi untuk mengusir mereka. Paranormal menyarankannya untuk mengikuti kemauan mereka, sehingga nantinya mereka akan pergi dengan sendirinya setelah urusan mereka selesai. Akhirnya, dengan berat hati, Sangman mengiyakan akan menuruti keinginan para hantu. Mereka pun menjadi antusias. Sin kemudian beralih ke rumah sakit, di mana ada Yunso, seorang perawat yang sedang merawat anak kecil yang sedang sakit. Di rumah sakit itu pula, ayah Yunso dirawat. Diketahui bahwa Yunso sering merasa kesal pada ayahnya karena sang ayah sering berjudi di waktu senggang. Sangman memulai misinya. Yang pertama meminjam tubuhnya adalah sang kakek. Ia meminta Sangman mencari kamera untuk dikembalikan ke pemiliknya. Mereka berkeliling ke semua toko kamera, tapi belum juga menemukan kamera yang dimaksud. Hantu kakek berkata bahwa kameranya memang tidak ada di toko, tapi dipegang oleh seseorang. Sangman menjadi kesal karena sang kakek tidak memberitahukannya sedari tadi, hanya karena Sangman tidak menanyakannya lebih dulu. Ternyata kamera itu dimiliki oleh seorang polisi. Sangman mulai berperilaku seperti kakek setelah tubuhnya dipinjam. Sangman berkata pada seorang polisi berambut putih, "Kembalikan kameraku," ungkapnya. Namun sang polisi merasa heran dan meninggalkan mereka. Walaupun begitu, mereka tetap tidak menyerah. Sin beralih ke polisi yang sedang berada di sauna. Ternyata punggungnya sedang digosok oleh Sangman. Sangman berkata lagi pada polisi, "Kembalikan kameraku, ada di laci kedua." Sang polisi pun kaget dan lagi-lagi meninggalkan Sangman. Malam harinya, Sangman menemui sang polisi yang pada saat itu dalam misi menangkap penjahat yang sudah lama buron. Karena tindakannya yang mengganggu kerja polisi, Sangman pun harus ditahan. Si kakek lagi-lagi mulai genit dengan meniup-niup kertas. Namun kali ini menggunakan tubuh Sangman yang membuat para polisi terheran-heran dengan tingkah lakunya. Polisi berambut putih didatangi oleh istrinya yang membawakan makanan. Sangman yang raganya telah dipinjam mulai mengungkapkan rahasia gelap si polisi kepada istri dan rekan-rekannya. Polisi yang kaget karena rahasianya akan terungkap, dia pun akhirnya menuruti keinginan Sangman. Sangman diajak sang kakek ke rumah sakit untuk mengembalikan kamera tersebut. Kakek itu menemui sahabat lamanya yang bernama Panso. Saat duduk bersama, Sangman terpana saat bertemu dengan si perawat cantik, yaitu Yunso. Tapi sang kakek yang genit malah merayu Yunso dengan rayuan-rayuan yang kuno, sehingga membuat Sangman terlihat sangat konyol di mata Yunso. Mereka pun kemudian pulang dengan Sangman yang masih kesal dengan kelakuan kakek. Misi kedua pun dimulai. Kali ini hantu anak kecil yang akan meminjam tubuh Sangman. Hantu anak kecil itu mengajak Sangman ke bioskop untuk menonton film kartun. Di bioskop, Sangman bertemu Yunso yang sedang bersama anak yang ia rawat di rumah sakit. Tapi lagi-lagi Sangman bertingkah konyol di depan Yunso karena hantu anak kecil itu meminjam tubuh Sangman. Akhirnya mereka pun menonton film kartun bersama. Selesai menonton film, hantu anak kecil itu meminta permen yang dimakan oleh pasien Yunso. Ia menggunakan tubuh Sangman yang membuat Yunso yang melihatnya salah sangka. Ia mengira Sangman sedang memalak anak kecil tersebut. Hantu anak kecil itu kemudian membawa Sangman makan di warung mie. Namun ternyata keempat hantu hadir di sana untuk ikut makan bersama. Mereka memasuki tubuh Sangman untuk bisa makan, sehingga Sangman menghabiskan bermangkuk-mangkuk mie.
Hal itu membuat Yunso menjadi keheranan. Selesai makan, Sangman muntah-muntah karena ia sangat kekenyangan. Di jalan pulang, mereka bertemu dengan pedagang jalanan yang menjual permen berbentuk ikan yang sangat besar. Ternyata hantu anak kecil itu sangat menginginkan permen tersebut. Dengan tubuh Sangman, akhirnya ia mendapatkan permen ikan itu setelah menyelesaikan undian yang sangat sulit. Dengan berat hati, sang penjual memberikan permen ikan itu kepada Sangman. Sangman dengan senang hati ingin memberikan permen itu kepada pasien yang dirawat Yunso, tapi hantu anak kecil itu memarahinya karena merasa permen itu adalah miliknya. Singkat cerita, Sangman kemudian menuruti permintaan yang ketiga, yaitu permintaan pria berjas. Si pria mengajak Sangman membobol sebuah gembok yang ternyata adalah tempat penampungan mobil rongsok. Ternyata si pria meminta Sangman untuk mencari sebuah mobil rongsok yang ada di sana. Tanpa sengaja, aksi Sangman dipergoki oleh seorang pria yang merupakan pemilik tempat tersebut. Si pria mengajar Sangman dengan mobilnya, sedangkan Sangman berlari berusaha menyelamatkan diri. Dalam pengejaran itu, diketahui bahwa sang pria sedang frustasi karena ditinggalkan oleh istrinya tanpa kabar. Mengetahui hal tersebut, Sangman memberanikan diri untuk menghentikan laju mobilnya. Sangman menjelaskan bahwa ia mencari sebuah mobil karena harus menuruti permintaan para hantu yang terus mengikutinya. Sangman berusaha menakuti si pria dengan berpura-pura memiliki kemampuan mistis. Dan hantu pria berjas juga ikut membantu dengan meniup-niup mobil sehingga pria di dalam mobil merasa sangat kedinginan. Namun sayangnya tidak mempan karena si pria menyalakan pemanas di dalam mobilnya. Sangman pun memohon pada si pria untuk memberikan mobil yang ia minta dan berjanji akan membantu si pria menemukan istrinya. Scene pun beralih ke Sangman yang sedang mengintai istri dari pria pemilik tempat rongsok. Sangman terus membuntutinya, namun sayangnya ia kehilangan jejak. Si hantu pria berjalan mendahului Sangman karena ia sudah tahu kemana wanita itu akan pergi. Sangman yang kesal karena dia harus membuntuti wanita itu padahal si hantu tahu. Si hantu pun berkilah karena Sangman yang tidak bertanya. Ternyata wanita itu pergi ke rumah sakit di tempat di mana Yunso bekerja. Diketahui bahwa wanita itu mengidap kanker paru-paru dan parahnya lagi ia sedang hamil. Ia berencana untuk menghentikan pengobatannya karena akan beresiko pada kehidupan janinnya. Itulah mengapa si wanita menghilang dari suaminya karena ia menutupi kondisinya. Si hantu pria berkata bahwa wanita itu tidak akan hidup lama lagi. Namun, anak yang dikandungnya akan selamat. Yunso menemui Sangman yang sedang merokok. Ia meminta Sangman untuk berhenti merokok karena wanita itu terkena kanker paru-paru karena suaminya seorang perokok aktif. Sangman kemudian menemui si pria pemilik tempat rongsok. Ia mengatakan keadaan sang istri dan memberitahukan alasan sang istri meninggalkannya. Bukan karena uang, namun karena kebiasaan merokoknya. Pria itu pun terkejut mendengar hal tersebut. Scene kemudian beralih saat si pria bertemu dengan istrinya. Sambil menangis, si pria merasa sangat bersalah karena istrinya harus merelakan pengobatannya demi kehidupan anaknya. Akhirnya Sangman pun mendapatkan mobil yang ia minta. Ternyata mobil itu adalah mobil taksi bekas. Si hantu pria sangat menikmati perjalanannya. Ia mengajak Sangman ke pantai. Hal itu merupakan pengalaman baru bagi Sangman karena ia baru pertama kali pergi ke pantai. Sambil menikmati suasana pantai, Sangman bertanya pada si pria bagaimana rasanya menikah dan berkeluarga. Bukankah bertambahnya anggota keluarga artinya bertambah beban? Sang pria berkata, memang terasa sulit, namun saat ada orang yang menyemangatimu, hidupmu jadi terasa lebih mudah. Untuk menambah kebahagiaannya hari itu, si hantu pria memaksa Sangman untuk berenang. Sangman pun mau tidak mau mengikuti si pria karena raganya dipinjam. Pada saat itu pula si hantu pria mengajari Sangman berenang. Ternyata hantu-hantu yang lain juga berada di sana dan mereka berlima pun pulang ke rumah. Scene kemudian beralih ke Sangman dan hantu pria yang sedang berkendara bersama. Sangman menanyakan bagaimana si hantu pria bisa meninggal.
Ternyata ia meninggal dalam kecelakaan mobil taksi yang dikendarainya. Tak lama, mobil Sangman diminta polisi untuk menepi dan memberikan surat-surat berkendaranya. Karena Sangman tidak punya surat berkendara, Sangman pun dibawa ke kantor polisi. Sangman lagi-lagi bertingkah konyol, dikarenakan ia harus menjalani dua peran sebagai Sangman yang ingin merokok dan menjadi si hantu pria yang berusaha mematikan putung rokoknya. Para polisi yang keheranan mengira Sangman memiliki dua kepribadian. Sangman diminta menghubungi kerabatnya sebagai jaminan untuk melepaskan Sangman. Namun karena ia tak memiliki satupun keluarga, Sangman pun menghubungi Yunso. Di saat Yunso akan menjemput Sangman di kantor polisi, ia tidak sengaja mendengar Sangman sedang berbicara seorang diri tentang kehidupannya yang selalu sendiri dan merasa kesepian. Sangman ingin memiliki sebuah keluarga, istri dan anak-anak. Ucapannya yang tulus itu membuat Yunso menjadi penasaran dengan detak jantung Sangman. Para polisi yang melihat pemandangan itu pun hanya terkejut. Di perjalanan pulang, Yunso menceritakan keinginannya yang berbanding terbalik dengan Sangman, di mana ia lebih menginginkan hidup tanpa adanya keluarga. Setelah mengantarkan Sangman dan taksinya, Sangman mengantarkan Yunso ke halte bis. Awalnya Yunso naik bis itu sendiri. Namun tiba-tiba Sangman berusaha menghentikan bis dan naik menemani Yunso pulang sampai ke rumah. Di perjalanan, Sangman menanyakan kenapa di kantor polisi tadi Yunso tiba-tiba mendengarkan dadanya. Yunso pun meminta maaf karena ia hanya merasa penasaran dengan detak jantung seseorang. Sangman pun melakukan hal yang sama pada Yunso. Tentu saja hal itu membuat Yunso menjadi salah tingkah, dengan alasan sebagai balasan dengan apa yang telah Yunso lakukan tadi. Karena merasa malu, Sangman pun memutuskan untuk turun dari bis. Di halte, si hantu pria telah menunggunya dengan senyuman penuh arti. Sangman yang terus-terusan tersenyum membuat si hantu pria juga ikut penasaran ingin mendengarkan detak jantungnya. Namun ternyata ia hanya menggoda Sangman yang sedang kasmaran. Scene kemudian beralih ke hantu perempuan yang menyampaikan keinginannya pada Sangman. Rupanya ia ingin memasak untuk orang yang ia sayangi, namun si hantu tidak mengatakan siapa orang itu. Ia malah mengajak Sangman untuk makan bersama dan mengajak satu orang lagi. Namun belum diketahui siapa orang yang dimaksud. Hantu perempuan mengajak Sangman ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah rumah sakit. Rupanya ia mengajak Yunso untuk makan bersama. Sangman yang mengetahui hal itu pun senyum-senyum salah tingkah. Saat Sangman hendak berbincang dengan Yunso, tiba-tiba ayah Yunso datang dan menanyakan apakah Sangman adalah pacar Yunso dan mengenalkan dirinya sebagai ayah Yunso. Sangman langsung memberikan salam, namun tampaknya Yunso tidak senang dengan tindakan sang ayah yang sok akrab dengan Sangman. Sangman pun terkejut dengan tindakan kasar Yunso yang membentak ayahnya. Akhirnya diketahui bahwa ayah Yunso lah yang membuat Yunso menjadi takut berkeluarga. Yunso marah karena Sangman ikut campur dengan urusannya tanpa tahu apa yang telah terjadi di kehidupannya. Keesokan harinya, Sangman kedatangan seorang tamu. Ternyata tamu tersebut adalah arwah dari ayah Yunso. Diketahui bahwa akhirnya ayah Yunso meninggal dunia. Sangman kemudian mengunjungi Yunso untuk menyampaikan pesan terakhir dari ayah Yunso. Sangman mengatakan pada Yunso bahwa ia bisa melihat arwah orang yang sudah meninggal dan ayah Yunso menitipkan pesan permintaan pada Yunso. Akhirnya Yunso menceritakan kenapa ia begitu kesal kepada ayahnya. Dulu saat Yunso masih kecil, ia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ia punya kebiasaan mendengarkan detak jantung ibunya. Namun ibu Yunso mengidap sebuah penyakit yang membuat detak jantungnya dari hari ke hari semakin melemah. Ayahnya yang ia harapkan datang ke rumah dan membawa ibunya berobat tak kunjung datang, hingga akhirnya ibunya meninggal dunia. Hal itulah yang membuat Yunso sangat kesal pada ayahnya. Scene beralih pada kakek Pansu yang merupakan pasien Yunso, menasihati Yunso untuk tidak berlarut dengan orang yang sudah meninggal dan mulai membuka diri pada orang baru. Karena selama ini Yunso terlihat sangat kesepian. Kakek Pansu kemudian meninggalkan kamera pada Yunso dan memintanya untuk memberikannya pada Sangman. Kakek Pansu mengatakan sudah tidak membutuhkan kamera itu lagi. Sangman akhirnya mengantarkan hantu perempuan cengeng berbelanja. Di pasar, hantu perempuan itu terlihat sangat senang memilih sayur dan lauk yang akan ia masak.
Malam harinya, saat hantu perempuan memasak, Yunso datang ke apartemen Sangman untuk memberikan kamera dari kakek Pansu. Sangman pun langsung mengajak Yunso untuk makan bersama. Di meja makan, Sangman, Yunso, dan keempat hantu makan bersama. Sangman merasa sangat terharu melihat suasana meja makan yang ramai seperti bersama keluarga. Yunso pun mencoba kimbap yang dibuat oleh hantu perempuan tadi. Yunso menanyakan apakah Sangman benar-benar bisa melihat arwah ayahnya. Sangman menceritakan apa yang dikatakan ayah Yunso, jika dulunya Yunso sangat menyukai ayahnya itu. Ayahnya sangat bersyukur karena Yunso mau menemaninya di saat-saat terakhir sebelum ia meninggal. Ada sesuatu yang ingin ia berikan kepada Yunso. Barang itu diletakkan di tempat biasa Yunso memergoki ayahnya berjudi. Namun sayangnya Yunso tidak percaya. Ia pun meninggalkan Sangman. Sangman menjadi kesal. Ia merasa bahwa kepergian Yunso, orang yang ia cintai itu karena ulah para hantu. Sangman pun menyuruh para hantu untuk pergi karena permintaan mereka sudah terpenuhi. Sangman kembali ke kehidupannya semula, seorang diri, dan memikirkan kembali cara untuk bunuh diri. Kali ini ia mencoba mengurung dirinya di dalam mobil taksi yang sudah dipenuhi oleh racun gas. Namun tiba-tiba Sangman teringat kenangan-kenangannya bersama Yunso. Sementara di sisi lain, Yunso menemukan sebuah kotak di tempat di mana ia biasa memergoki ayahnya berjudi. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah sepasang sepatu yang cantik. Yunso pun menangis mengingat bahwa itu adalah hadiah terakhir dari ayahnya sebelum meninggal. Dan ia pun sadar bahwa perkataan Sangman itu benar adanya. Dan betapa senangnya Yunso ketika Sangman menemuinya di rumah sakit dan mengajaknya makan siang bersama. Mereka kemudian duduk di sebuah bangku taman rumah sakit. Yunso meminta maaf atas perkataannya pada Sangman sebelumnya. Sangman berkata bahwa hantu-hantu itu telah pergi. Karena selama ini dia juga tidak menyukainya. Hantu-hantu itu punya kebiasaan yang tidak dia sukai. Sangman menceritakan bahwa tadinya ia berniat bunuh diri lagi. Namun kali ini ia merasa aneh saat gas sudah memenuhi mobil, ia tiba-tiba bisa melihat sesuatu yang seakan-akan berusaha menghentikannya. Ia tiba-tiba menjadi ingin merasakan hidup lebih lama lagi bersama Yunso. Yunso tersipu malu mendengar ucapan Sangman. Lalu mereka berdua pun mulai memakan kimbap yang dibawa Sangman. Yunso penasaran kenapa Sangman memasukkan daun seledri pada kimbap buatannya, padahal orang-orang biasanya memasukkan sayur bayam. Sangman berkata bahwa dulu ibunya suka memasukkan seledri pada kimbap buatannya, karena seledri sangat bagus untuk peredaran darah. Tiba-tiba saja Sangman terdiam. Ia teringat kenangannya dulu saat kecil. Dalam ingatannya itu, muncul sosok ibunya yang ternyata berwajah mirip dengan hantu wanita cengeng. Dulu, ibunya sering membuatkan kimbap untuk Sangman. Ia teringat juga ketika ibunya sering membawanya pergi ke pasar. Ibunya berharap saat Sangman sudah besar nanti, ia bisa menggandeng tangan sambil berbelanja di pasar. Sangman pun langsung berlari menuju rumahnya. Ingatannya kembali saat dia dulu sering dibully dan ada sang kakak yang selalu membelanya. Sang kakak yang ternyata adalah sosok hantu anak kecil itu pernah berjanji akan mengajak Sangman untuk menonton film kartun di bioskop bersama. Sangman kemudian juga teringat saat ayahnya yang ternyata adalah si hantu pria berjas membawa pulang sebuah mobil taksi kuning dan mengajak keluarganya untuk berlibur bersama. Sang kakek juga tidak lupa meminjam kamera dari tetangganya untuk mengenang momen kebersamaan mereka. Ayah Sangman mengajak mereka ke pantai dan berjanji akan mengajari Sangman berenang. Namun kejadian tak terduga pun terjadi. Mobil yang ditumpangi mereka tertabak truk dan terpental masuk ke jurang. Seluruh anggota keluarga itu pun meninggal dunia dan hanya satu orang yang selamat, yaitu Sangman. Ternyata Sangman melupakan masa kecilnya karena ia sangat trauma dengan kecelakaan yang menimpa keluarganya. Hingga tanpa sadar, tidak mengenali wajah anggota keluarganya sendiri. Sangman sampai di rumah dan menyuruh para hantu untuk muncul kembali. Sambil menangis, Sangman menyuruh mereka untuk tidak pergi lagi.
si hantu anak kecil muncul dengan memberikan sebuah mainan kepada Sangman. Hantu kakek pun muncul. Kemudian hantu sang ayah juga muncul sambil menyuruh Sangman untuk berlatih mengemudi dan berjanji akan mengajarinya cara mengemudi yang baik agar tidak terjadi kecelakaan lagi. Kemudian yang terakhir, hantu sang ibu muncul. Dengan menangis haru, sang ibu meminta maaf karena meninggalkan Sangman seorang diri. Itulah mengapa ia menangis terus-menerus. Ibu meminta Sangman untuk tidak bunuh diri lagi. Karena walaupun Sangman selalu merasa kesepian, mereka semua selalu ada bersama Sangman. Ibu juga berterima kasih pada Sangman karena akhirnya Sangman bisa mengingat dirinya dan anggota keluarganya yang lain. Juga karena sudah bertahan hidup sejauh ini, mereka pun akhirnya mengabadikan momen bersama dengan kamera milik kakek Pansu yang belum sempat dilakukan dahulu. Walaupun pada kenyataannya di kamera itu hanya ada Sangman seorang diri. Akhirnya terungkap bahwa selama ini keempat hantu itu selalu bersama Sangman dalam setiap momen dalam kehidupannya. Walaupun ia tak pernah menyadari keberadaan mereka. Sangman pun akhirnya menikah dengan Yunso dan memiliki anak. Di akhir film kita diperlihatkan momen pada awal film di mana Sangman mencoba bunuh diri dengan overdosis pil. Ternyata para hantulah yang menghabiskan teko air Sangman, sehingga Sangman mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Dan film pun selesai. Terima kasih ya sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.